Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Jody di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi sistem pakar berbasis web menggunakan metode CBR atau Case Based Reasoning. Nah, karena ini basisnya itu adalah menggunakan algoritma CBR, di sini saya akan coba terangkan perhitungannya terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah perhitungannya menggunakan Excel. Jadi di sini ada tabel hipotesis. Hipotesis itu adalah karena di sini saya menggunakan studi kasus penyakit yang dialami manusia. Jadi di sini saya ada hipotesis. Hipotesis ini adalah sebagai penyakitnya. Di dalamnya itu ada namanya anemia, bronkitis, demam, dan flu. Dan masing-masing data memiliki kode yaitu HC001 dan seterusnya ini. Terus langsung diikuti dengan deskripsi penyakitnya dan solusi. Ini cuma contoh saja ya. Nah, selanjutnya di sini ada evidence. Evidence ini itu adalah gejalanya. Gejala itu seperti panas, sakit kepala, dan bersin dan seterusnya. Bisa dilihat pada tabel ini. Dan selanjutnya adalah diagnosis. Diagnosis itu adalah data pasien yang melakukan pakar pada sistem ini. Jadi pasiennya itu namanya siapa, dan deskripsi pasiennya itu apa, sebagai pasien atau orang sakit atau gimana ya. Nah, selanjutnya di sini ada tabel CBR-nya. Di sini adalah apa itu namanya, kasus yang dialami. Misalnya di sini itu ada apa itu tabel untuk sistem pakarnya. Jadi di sini ada diagnosis code. Ini itu berasal dari sini. Karena ini di C01 berarti data ini ya, data pasien ini. Selanjutnya itu ada hypothesis code dari sini. Terus evidence code itu dari sini. Jadi ini tuh bisa dibaca seperti ini. Pasien dengan kode DC001 dengan dengan gejala 002 dan 006. Apa itu 002 itu adalah sakit kepala dan badan lemas. Dia mengalami yang namanya HC01, yaitu anemia. Kurang lebih seperti itu. Dilanjut dengan diagnosis dari pasien 2, pasien 3, dan seterusnya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita dari sini, ini adalah kasus atau data yang disimpan berdasarkan kasus yang telah ada sebelumnya. Nah, setelah itu di sini kita akan di sini saya akan berikan contoh kasusnya ya. Jika misalnya sistem pakar ini dilakukan pakar dengan apa itu namanya, yang dipilih adalah gejala panas, sakit kepala, badan lemas, kedinginan, dan tenggorokan sakit. Maka di sini kita akan coba perhitungkan. Nah, di sini ini adalah data dari diagnosis atau pasien yang melakukan pakar dari sini ya. Di data semuanya 1 sampai 9. Ini juga 1 sampai 9. Nah, ini adalah data apa itu namanya? Jumlah evidence yang sama. Maksudnya itu yang sama dari setiap data. Misalnya evidence ini kan, misalnya di sini kita dipilih untuk apa itu dari kasus 1, kira-kira yang sama mana aja nih sama yang dipilih gitu. Jadi karena ini evidence, misalnya di sini evidence-nya di kasus 1 ini ya. Ini ada anemia, ada 002 dan 006. Dan di sini 002, di sini juga ada 002 dan 006. Jadi yang dihitung adalah yang sama. Jadi karena ini yang sama ada 2, maka kita tulis 2. Begitu juga dengan data seterusnya. Terus selanjutnya itu adalah evidence case. Jadi jumlah evidence yang dipilih pada case, karena di sini case-nya itu ada 2. Di evidence ini kan ada 2 nih. Pada di C001 ini kan ada 2, 1, 2. Tadi kita di sini tulis 2. Selanjutnya di sini apa itu namanya, evidence atau gejala yang dipilih. Gejala yang dipilih di sini kan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita masukkan 5 di sini. Nah, selanjutnya begitu juga dengan data selanjutnya ya, dari kasus selanjutnya.
Terus di sini adalah kita tentukan nilai pembaginya. Nilai pembagi ini ditentukan dari mana data yang paling besar di antara amount of evidence on the evidence yang ada di dalam case, jumlah evidence yang ada di dalam kasus sama evidence yang kita pilih. Nah, di sini kita pilih, di sini adalah 2 dan 5. Jadi yang lebih besar adalah yang 5, maka kita masukkan 5 di sini. Nah, selanjutnya di sini juga kita pilih 5 yang paling besar karena yang paling besar adalah jumlah gejala yang ada di dalam case, maka kita pilih 7 di sini ya. Nah, setelah itu hasilnya seperti ini. Nah, kurang lebih rumusnya seperti ini ya teman-teman. Jadi rumusnya itu adalah pembagi, maksud saya itu adalah evidence yang sama dibagi dengan pembagi. Setelah itu dikali 100, hasilnya seperti ini. Begitu juga dengan data-data yang lain. Nah, terus selanjutnya di sini kita akan ambil kasus yang dimana yang paling gede, nilai hasilnya yang paling gede, karena di sini yang paling besar adalah 80, maka bisa disimpulkan bahwa pasien yang kita pilih gejalanya ini tadi menyimpulkan bahwa dia memiliki penyakit yang sama yang dialami oleh pasien dengan kode 006. Kita lihat 006 di sini siapa? Nah, namanya Ruka. Nah, selanjutnya di sini kita lihat 006 itu adalah dia mengidap penyakit H03. H03 adalah penyakit demam. Kurang lebih seperti itu. Nah, semua dari perhitungan ini sudah saya kasih rumusnya ya teman-teman, seperti pembagi, terus hasilnya juga kurang lebih hasilnya seperti itu. Nanti semuanya ada di sini. Nah, di sini kita akan coba pada sistem yang telah saya buat, kita akan coba lakukan pakar berdasarkan dari kasus yang sama di sini ya. Kita akan coba menggunakan gejala yang sama pada tabel ini, yaitu panas, sakit kepala, badan lemas, kedinginan, dan tenggorokan sakit. Kita akan coba. Kita langsung saja di sini. Nah, untuk pakarnya di sini kita bisa langsung masuk ke sini ya, sebelum login. Nah, di sini pada sistem pakar kita bisa inputkan namanya, misalnya seperti ini ya. Kita bisa deskripsikan ini adalah pasien. Nah, selanjutnya kita coba akan sesuaikan pada ini, kira-kira apakah nanti penilaiannya sama ya. Nanti bakal sama kok hasilnya. Jadi di sini ada sakit panas, sakit kepala. Di sini ada panas, sakit kepala, dan juga di sini ada badan lemas, kedinginan, dan tenggorokan sakit. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita akan langsung submit untuk mengetahui hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi di sini ada data namanya, description-nya, terus di sini gejala yang kita pilih tadi, dan di sini ada hasilnya. Jadi hasilnya itu dia didiagnosa demam, terus akurasi pakarnya akurasi perhitungannya itu 80%. Sesuai ya. Seperti ini. Demam tadi seperti yang saya jelaskan. Setelah itu di sini itu kita bisa melihat deskripsi penyakitnya, terus solusinya bagaimana. Nah, untuk melihat perhitungannya kita bisa lihat di bawah sini. Nah, kurang lebih sama seperti pada tabel ini ya teman-teman untuk rumusnya. Nah, di sini adalah nilai yang paling tinggi itu kita taruh pada data paling atas, yaitu 80%. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini selanjutnya saya akan coba untuk mendemokan fitur-fitur lainnya di halaman dashboard. Untuk masuk ke halaman dashboard kita harus login terlebih dahulu melalui tombol ini ya. Nah, di sini kita akan login sebagai admin. Nah, di dalam dashboardnya itu kita bisa melihat di sini ada card, yaitu menampilkan jumlah data user, gejala, penyakit, dan kasus yang pernah dilakukan pakar di
sistem ini. Di sini juga ada pie chart dari kasus yang telah ada. Di sini juga ada data kasus, ya ini yang baru saja kita lakukan sebelumnya, yaitu langsung masuk ke dalam tabel history case. Nanti itu akan disimpan di sini nanti. Nah, untuk mungkin pertama kali saya akan demokan pada fitur settingnya ya teman-teman. Di sini untuk setting. Jadi jadi tadi saya lupa. Saya akan menjelaskan bahwa sistem ini itu bisa digunakan pada studi kasus apapun ya. Tidak hanya penyakit manusia, bisa dilakukan pada studi kasus apapun, misalnya penyakit pada hewan, penyakit pada tanaman, atau pada kasus lain. Terserah ya teman-teman. Jadi bisa aja. Jadi di sini misalnya kita bisa edit nih. Di sini misalnya judul dari aplikasinya itu kita bisa ganti. Misalnya ini kan sistem pakar penyakit manusia, kita coba edit seperti ini. Terus ininya sebenarnya bisa diedit ya. Tapi saya nggak akan edit. Terus ini mungkin kita kasih penyakit gitu ya, gejala penyakit seperti ini. Terus ini coba kita save ya. Nah, seperti ini berarti datanya sudah berhasil disimpan. Kita lihat pada dashboard. Nah, berarti ini judulnya sudah berubah ya menjadi sistem bakar penyakit. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba untuk pergi ke user. Nah, di sini kita memungkinkan untuk pengguna bisa mengedit user asal user itu statusnya sebagai admin ya. Karena di sini pada sistem ini role-nya itu ada user dan admin. Jadi untuk admin itu bisa memakai semua fitur, untuk user itu bisa sama seperti admin, cuma terkecuali pada fitur setting ini ya teman-teman. Jadi untuk user tidak bisa. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan data baru, user baru. Nah, di sini kita akan masukkan user 2. Nah, kita akan coba submit. Di sini bisa tersimpan ya teman-teman. Nah, di sini itu kita bisa edit juga. Kita bisa edit misalnya levelnya kita menjadi user ya teman-teman. Nah, di sini kita save. Maka ini sudah berubah role-nya. Nah, tetapi di sini kita akan coba login menggunakan username yang sudah kita inputkan ini tadi ya. Kita akan coba logout. Dan kita akan coba edit ini. Sini passwordnya adalah seperti ini. Kita coba login dan bisa ya teman-teman. Nah, karena tadi kita login sebagai user, jadi untuk menu settingnya tidak ada, karena menu setting hanya bisa diakses oleh admin saja. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fitur pada ini manajemen. Untuk evidence ini kita bisa melakukan CRUD ya, jadi kita bisa tambahkan, kita bisa edit, kita bisa hapus, terserah ya. Nah, coba kita tambahkan. Di sini misalnya saya tambahkan seperti ini, dan ini sudah sudah masuk ke dalam database. Nah, selanjutnya untuk hipotesis atau penyakitnya. Nah, untuk penyakitnya ini kita juga bisa tambahkan. Terus deskripsinya itu adalah misalnya saya masukkan seperti ini ya. Dan solusinya juga mungkin seperti ini. Kita coba langsung save. Nah, maka akan berhasil tersimpan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menerangkan fitur pada menu case. Jadi menu case ini adalah kasus-kasus yang telah dilakukan dilakukan pakar pada sistem ini. Tapi di sini kita juga bisa tambahkan case. Kalau misalnya di sini kita sebagai pakar, karena ini penyakit, kita asumsikan kita jadi dokter ya. Terus deskripsinya adalah pasien.
dan di sini ada penyakitnya cacar. Terus kita coba kita masukkan ini, apa itu, gatal-gatal dan sakit kepala, misalnya seperti itu. Kita save. Nah, maka akan masuk ke dalam database. Nah, ini bedanya adalah kalau misalnya kita menggunakan apa itu, sistem pakar tadi yang di awal saya jelaskan, itu kan yang menentukan kan algoritma CBR-nya. Nah, sedangkan kalau yang di sini itu pakarnya yang menentukan, teman-teman. Jadi karena hipotesisnya itu pakar sendiri yang menentukan. Jadi ini memungkinkan agar pakar bisa menginputkan kasus baru sesuai gejala yang ada. Nah, selanjutnya ini udah masuk ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba ya, teman-teman, melakukan pakar lagi. Tes ini ada pasien, misalnya kita masukkan satu aja, apa itu evidence-nya, misalnya dia gatal-gatal, kita coba submit. Nah, maka dia akan muncul hasilnya. Di sini dia diagnosa memiliki penyakit cacar dan expertnya akurasinya 50. Kenapa 50? Karena ini adalah akurasi terbesar, sisanya itu adalah 0. Jadi paling besar 50 karena di sini yang diambil adalah nilai yang paling tinggi. Dan itu dia didiagnosa memiliki penyakit cacar, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya hasilnya, teman-teman. Dan mungkin sekian dari demo aplikasi ini. Mungkin kalau misalnya kalian ada yang ditanyakan, silakan. Saya akhiri demo pada kali ini. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.